Dia menyebut Hizbullah juga menargetkan peralatan teknis dan intelijen di utara wilayah yang diduduki. Kata dia, Hizbullah sudah menghancurkan semuanya. Selain itu, dia menegaskan bahwa ada banyak kendaraan dan tank Israel yang dihancurkan di perbatasan. Nasrullah kemudian mengutip laporan dari pejabat kesehatan Israel yang menyebutkan bahwa jumlah kematian di pihak Israel 3 kali lipat lebih besar daripada yang diungkapkan secara resmi. Dilaporkan pula ada lebih dari 2.000 korban luka di pihak Israel. Dia mengklaim operasi militer yang dijalankan Hizbullah membuat Israel kewalahan. Israel menyembunyikan kekalahan besarnya. Nasrullah mengatakan salah satu hasil pertempuran di front utara ialah perpindahan warga Israel dari pemukiman di utara. Di samping itu, Nasrullah mengatakan pertempuran yang kini berlangsung di selatan telah memberikan kesempatan untuk membebaskan Lebanon secara penuh. Sejak perang antara Hamas dan Israel meletus tanggal 8 Oktober lalu, situasi di perbatasan Lebanon dan Israel memanas. Hizbullah dan Israel bertukar serangan. Nasrullah juga meminta Irak untuk mengusir tentara Amerika Serikat AS. Nasrullah menilai saat ini adalah kesempatan bagi Irak untuk melakukan hal itu. Hal itu karena AS dan Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO tengah mengalami kekalahan strategik di Ukraina. Dia juga meminta pemerintah dan rakyat Irak untuk bersatu mengusir para penjahat yang terlibat dalam kejahatan di Gaza, Palestina, dan Lebanon. Kemudian dia memuji sikap berani Irak mengenai operasi Badai Al-Aqsa. Nasrullah meminta Irak mengusir pasukan AS dan menegaskan bahwa Irak tidak memerlukan tentara AS untuk melawan ISIS. Lebanon melakukan serangan rudal ke Israel dan ini bahkan jadi serangan terburuk sejak Perang Lebanon 2006. Dua negara ini hubungannya memang tidak cukup baik. Keduanya sering terlibat konflik di daerah perbatasan. Lebanon adalah tetangga Israel yang mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Nah, sekarang seberapa kuat sebenarnya kekuatan militer Lebanon sampai berani menekan Israel? Terus yang juga bakal kita singgung adalah bagaimana sebenarnya peran Hizbullah di Lebanon. Oke, kita mulai pembahasan kita ini dengan Angkatan Bersenjata Lebanon atau biasa disebut dengan LAF atau LAF. Angkatan bersenjata ini terdiri dari 3 cabang, pasukan darat, angkatan udara, dan angkatan laut. Kalau kita singgung peringkat, Lebanon ya cuma berada di peringkat 111 dari 145 negara, menurut data Global Firepower. Total personilnya juga cuma 105.000, yang aktif 80.000, ditambah paramiliter 25.000. Tidak ada personil cadangan. Anggaran militernya juga nggak banyak, cuma sekitar 1 miliar US dollar. Memang secara angka, Lebanon adalah peringkat bawah. Tapi kalau kita bicara tentang sejarah, Angkatan Bersenjata Lebanon sudah terlibat banyak pertempuran. Perang Saudara Lebanon tahun 1975 sampai 1990. Usai digempur habis-habisan oleh 3 negara sekaligus, yakni Lebanon, Suriah, dan Palestina. Akhirnya, pejabat Israel menyatakan penyesalan atas insiden penyerangan yang dilakukan polisi Israel terhadap Masjid Al-Aqsa pada Rabu 6 April 2023, yang membuat konflik di Timur Tengah semakin memanas. Itu diketahui setelah 3 negara Timur Tengah sekaligus menyatukan kekuatan untuk menyerang Israel. Ketiga negara tersebut yakni Lebanon, Suriah, dan Palestina. Beberapa serangan hingga kini terus dilancarkan kedua belah pihak yang mengakibatkan puluhan gedung dan bangunan lainnya hancur akibat dihujam roket dari masing-masing pihak. Setelah beberapa hari terjadi aksi saling balas serangan, pejabat Israel menyatakan sikap penyesalan atas insiden di Masjid Al-Aqsa tersebut. Dikutip dari berbagai sumber berita internasional, Komisaris Polisi Israel Kobi Sabtai mengakui bahwa akibat penyerangan yang dilakukan pihaknya beberapa waktu lalu, menyebabkan kerusakan dan memuncaknya konflik di Timur Tengah. Seharusnya, para polisi tidak memukuli orang yang berada di Masjid Al-Aqsa, sesalnya. Sabtai mengatakan, tindakan polisi Israel yang memasuki Masjid Al-Aqsa hanya bertujuan untuk operasi sekaligus mengamankan orang yang dianggap provokator dan agitator di dalam masjid. Tak hanya Sabtai, beberapa pejabat lainnya pun ikut menyesalkan insiden tersebut. Karenanya, pejabat Israel menilai dengan adanya penyerangan itu, negara Islam di seluruh dunia ikut menyoroti atas penyerangan di tempat suci umat muslim, yakni Masjid Al-Aqsa. Israel terus-menerus menyerang dan menghantam Lebanon sepanjang Senin Selasa 23-24 September 2024
yang menurut Kementerian Kesehatan Lebanon telah menewaskan 558 orang, 50 diantaranya anak-anak, serta melukai 1.800 orang lainnya. Serangan udara yang ditargetkan terhadap Hizbullah di wilayah Lebanon Selatan dan Lembah Bekaa menjadi serangan paling mematikan Israel sejak 2006. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengklaim bahwa serangan udara mereka di Beirut telah menewaskan kepala pasukan rudal dan roket Hizbullah, Ibrahim Muhammad Kabisi. Lebih lanjut, pihak Israel yang semula fokus pada serangan udara kini bersiap melakukan serangan darat ke wilayah Lebanon. Sebagaimana disiarkan Kementerian Pertahanan Israel, menterinya Yoav Gallant terlihat tengah menginspeksi pasukan Israel dalam simulasi tempur Lebanon. Hingga kini, menurut Menteri Luar Negeri Lebanon Abdullah Bou Habib, pengungsi Lebanon sudah mencapai hampir 1,5 juta orang. Sementara itu, Dewan Keamanan PBB menjadwalkan pertemuan pada Rabu malam waktu setempat guna membahas ketegangan di Lebanon yang semakin memuncak.